Jadi pada tanggal 25 Maret 2019 itu, Amreh dan teman-temannya berniat untuk pulang kampung dari Padang menuju ke Rengat Riau dengan menggunakan mobil. Nah, normalnya perjalanan dari Padang menuju ke Rengat itu, jika tanpa macet dan dengan kecepatan travel, maka bisa ditempuh dalam waktu 12 jam, lebih kurang. Nah, mungkin mereka berangkatnya di sore hari dari Padang, sehingga mereka sampai di Kelok 9 itu tengah malam. Dan pada jam 1 malam, Amreh ini tiba-tiba minta temannya untuk berhenti di pinggir jalan karena dia kebelet pipis, pengen buang air. Dan akhirnya mobil menepi, berhenti, dan Amreh pun turun. Nah, sebenarnya hal yang wajar jika para pria buang air kecil terdesak gitu. Meskipun itu adalah hal yang tidak boleh dibiasakan, buang air di pinggir jalan, di tempat umum, di tempat yang antah berantah. Karena akan lebih baik jika kita buang hajat pada tempatnya, contohnya kayak toilet di SPBU, atau di mana lah, tahan dikit gitu. Nah, jadi biasanya orang-orang Indonesia kalau mau buang air di pinggir jalan itu kan dekat-dekat aja nih, dekat kendaraan atau di balik pohon atau di balik semak. Tapi beda dengan Amreh, dia lebih memilih untuk turun menuju ke bawah karena 15 meter dari mobil mereka adalah sungai. Meskipun dirasa aneh oleh teman-teman Amreh ini, tapi mereka nggak curiga dan ngebiarin aja si Amreh turun ke bawah. Hitungan menit, bahkan mencapai setengah jam, Amreh ini nggak juga kembali ke mobil, dan teman-temannya mulai berpikir apakah mungkin dia buang air besar sehingga lama. Tapi setelah menunggu lebih dari 1 jam, teman-teman Amreh mulai curiga dan khawatir. Akhirnya salah satu teman Amreh mencoba menelpon nomor si Amreh ini, tapi tidak aktif. Berulang kali ditelepon, nomornya tetap tidak bisa dihubungi. Akhirnya teman-teman Amreh ini mulai khawatir dan panik. Mereka pun turun ke bawah, ikut turun ke bawah untuk mencari si Amreh. Sampai pukul 3 pagi, 2 jam setelah Amreh ini turun ke bawah, Amreh tidak juga ditemukan. Teleponnya tetap tidak bisa dihubungi. Akhirnya teman-teman Amreh mulai panik dan meminta pertolongan kepada pedagang sate dan jagung bakar yang ada di sana, juga pada semua orang yang melintas di jalanan itu. Mereka meminta tolong untuk ikut mencari Amreh. Teman-teman Amreh langsung menelpon tim SAR dan kepolisian setempat untuk datang ke lokasi mencari si Amreh ini. Dan akhirnya lokasi itu ramai dipenuhi oleh orang-orang yang mencari si Amreh. Tapi daerah sana udah disusuri sejauh 2 km, tapi tidak ada sedikit pun jejak yang menunjukkan keberadaan si Amreh ini. Jadi intinya Amreh ini hilang gitu. Semua orang memanggil nama Amreh dengan sangat keras, tapi tetap tidak ada jawaban. Nomor teleponnya pun masih tidak aktif dan tidak bisa dihubungi. Nah, yang bikin serem adalah pada pukul 5.15 subuh, jadi 5 jam setelah si Amreh ini hilang dan nggak bisa dihubungi tadi, istri Amreh di kampung, di Rengat, mendapatkan SMS dari si Amreh yang mengatakan, "Sampaikan pada semua keluarga, perkuatlah ibadah." Tanpa konteks, tanpa salam pembuka, dan tanpa salam penutup, istri Amreh menerima pesan itu dan merasa bahwa itu adalah perkataan yang aneh dan tidak biasanya. Istri Amreh pun mulai curiga dan mencoba menghubungi nomor si Amreh ini, tapi tetap tidak aktif. Pukul 6 pagi, teman-teman si Amreh yang ada di lokasi kejadian mendapatkan SMS dari Amreh yang berkata, "Pergilah duluan, saya akan menyusul dengan kuda putih." Aku merinding dengarnya. SMS-nya aneh, creepy, dan tidak bisa dimengerti. Nah, mendapatkan SMS yang sangat mengerikan itu, teman Amreh ini langsung menelpon nomor si Amreh lagi, tapi tetap tidak aktif dan tidak bisa dihubungi. Padahal itu adalah waktu yang sama ketika dia menerima SMS itu. Istri Amreh sendiri baru mengetahui tentang kejadian si Amreh ini ketika temannya di lokasi menelpon, dan seketika istrinya dan keluarga langsung on the way menuju ke lokasi TKP. Dan istrinya pun bergabung dengan teman-teman Amreh, juga para tim pencari. Nah, menurut warga setempat, kemungkinan besar Amreh ini diculik atau dibawa ke dunia gaib oleh orang bunian. Jadi warga setempat langsung mengarahkan pikiran mereka ke hal-hal yang gaib. Nah, teman-teman si Amreh ini nggak langsung percaya karena mereka masih menggunakan logika dan akal sehat manusia di dalam kasus ini. Tapi warga setempat menguatkan dugaan mereka kalau memang si Amreh ini hanyut atau tenggelam, itu sangat tidak mungkin. Karena kondisi sungainya tidak deras air, jadi airnya tuh nggak mengalir deras gitu, dan tinggi air hanya sebatas mata kaki. Sangat tidak mungkin jika dia tenggelam atau hanyut. Dan warga juga mengatakan bahwa di lokasi itu, di tempat itu memang sering terjadi orang hilang, sehingga warga menyarankan kepada tim pencari untuk mengerahkan bantuan orang pintar. Karena selama ini kasus orang hilang di sana hanya bisa dipecahkan oleh orang pintar. Nah, tapi karena keluarga si Amreh ini adalah orang-orang yang sangat taat agama, mereka pun menolak dengan keras tentang cara itu, karena mereka merasa akan menjadi musyrik jika menggunakan metode itu. Setelah dilakukan pencarian selama sehari penuh, mereka pun tidak mendapatkan petunjuk atau hasil apapun, sehingga penyelidikan di hari itu nihil, dan disambung esok harinya pada tanggal 26 Maret tahun 2019. Nah, di hari pencarian kedua inilah titik terang mulai terlihat.
Pada pukul 11 siang, mereka menemukan sendal kiri yang diduga milik Amreh sejauh 2 km dari posisi mobil berhenti semalam. Dan pada pukul 15.30, 300 meter dari posisi ditemukannya sendal kiri, ditemukan sendal kanan yang memiliki bentuk yang serupa. Dan pada pukul 4 sore, sendal itu dibawa ke pihak keluarga Amreh untuk memastikan apakah ini milik Amreh atau tidak. Dan ternyata benar. Pihak keluarga memang mengkonfirmasi bahwa itu adalah sendal milik Amreh. Penelusuran terus dilakukan berlanjut dari posisi ditemukannya sendal itu. Tapi di hari itu masih belum ditemukan titik terang yang jelas. Akhirnya penyelidikan dilanjutkan esok hari pada tanggal 27 Maret tahun 2019 di hari ketiga. Dan di hari ketiga inilah pada akhirnya jasad Amreh ditemukan. Pada pukul 1 siang, para tim penyelidik dan para tim pencari menemukan jasad pria sejauh 1 km dari posisi sendal kanan ditemukan. Yang artinya, lokasi ditemukannya jasad si Amreh ini sejauh 3 km dari posisi dia turun dari mobil. Kalian bayangkan sejauh apa dia berjalan atau dibawa atau hilang gitu? 3 km guys. Dan jasad Amreh ditemukan tanpa busana sedikit pun dan dia tewas tertelungkup. Seketika jasad Amreh langsung dibawa ke Puskesmas Tanjung Pati yang lokasinya paling dekat dari lokasi kejadian. Jasad dibawa untuk dilakukan visum lebih dalam tentang apa yang terjadi pada hari hilangnya Amreh. Namun visum hanya dilakukan pada bagian luar tubuh saja dan hasil visum mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun luka atau memar yang menunjukkan perkelahian atau kekerasan pada tubuh si Amreh ini. Jadi tubuhnya itu mulus, nggak ada luka sedikit pun. Sehingga tidak bisa ditarik kesimpulan bahwa Amreh ini meninggal karena dibegal atau dibunuh atau diterkam hewan buas ataupun disakiti dengan cara apapun, tidak ada. Karena memang hasil visum tidak menunjukkan hal itu. Satu-satunya kemungkinan dari kondisi jasad si Amreh ini hanyalah hanyut dan tenggelam. Tapi kembali lagi ke penelitian awal bahwa sungai ini tidak mengalir air yang deras dan tinggi air hanya sebatas mata kaki, dan itu sangat tidak mungkin bisa membuat orang hanyut dan tenggelam. Pada akhirnya penyebab kematian Amreh tidak diketahui dan jasadnya dibawa ke kampung halamannya di Rengat Riau untuk dikebumikan. Jadi itulah kronologi kasus orang hilang si Amreh yang juga merupakan kasus kematian yang tidak terpecahkan dan masih misterius yang terjadi di Kelok 9. Nah, tadi aku sempat bilang kalau warga percaya bahwa Amreh ini diculik atau dibawa oleh orang Bunian. Well, untuk orang Bunian, aku udah bikin satu video khusus tentang orang Bunian. Ini video lama banget. Tapi aku bakal ulang jelasin di sini lagi. Orang Bunian adalah sebutan untuk suku gaib di Sumatera Barat yang dipercaya hidup dan tinggal di hutan belantara, kaki gunung dan bukit, tempat-tempat sepi dan gelap, jadi mereka tinggal di sana. Sama dengan manusia, orang Bunian pun di dalam lingkungannya juga memiliki struktural seperti kepala desa, wakil, pejabat-pejabat, rakyat. Dan mereka juga hidup layaknya manusia seperti kita, seperti berkebun, jualan di pasar, mereka menikah, memiliki anak. Nah, dalam legendanya, dunia orang Bunian itu hidup bergandengan dengan dunia kita. Jadi mereka bisa masuk ke dunia kita kapan aja, dan kita pun juga bisa masuk ke dunia mereka kapan aja. Meskipun begitu, kita nggak tahu di mana pintu masuknya. Jadi di sanalah banyak orang-orang hilang dikatakan tersesat di desa mereka. Nah, dalam legendanya pun ada cara untuk kita membedakan kapan orang Bunian ini bisa masuk ke dunia kita. Kita bisa membedakannya dengan bentuk wajahnya. Karena orang Bunian yang masuk ke dunia manusia dan menyamar sebagai manusia itu bisa dibedakan dengan 2 titik. Yang pertama adalah garis antara hidung dan mulut, itu mereka nggak punya, jadi datar aja. Dan juga alis mata mereka lebat dan bersatu, menyambung gitu. Jadi kalau misalnya kalian lagi di pasar atau di mana ketemu dengan orang yang ininya datar dan alisnya tebal dan menyambung, hati-hati, bisa jadi mereka adalah penghuni suku Bunian. Dan nggak cuma itu, dipercaya kalau orang Bunian ini menatap dengan tatapan kosong. Bahkan ekstrimnya ada yang mengatakan bahwa mereka itu tidak pernah berkedip. Nah, dalam masyarakat Sumatera Barat pun ada 2 kepercayaan tentang sosok orang Bunian ini. Ada yang mengatakan bahwa orang Bunian ini adalah sosok yang baik karena mereka bisa membantu orang-orang yang tersesat di hutan atau di gunung. Dan yang kedua adalah mereka jahat karena bisa menghipnotis dan menculik orang-orang masuk ke dunia mereka dan menjadi bagian dari mereka. Tapi pada dasarnya semua itu kembali pada diri kita sendiri. Jika kita menunjukkan attitude yang baik, maka pasti balasannya juga akan baik. Dan begitu juga jika kita berperilaku buruk di alam, kayak di hutan atau di gunung itu, maka kita juga akan mendapatkan hasil yang buruk juga.
Nah, jadi untuk kisah-kisah orang hilang di hutan atau di gunung yang hilang beberapa hari